Sadarlah wahai umat baginda Nabi bahwa Nabi kita telah memberikan panduan bahwa sebenarnya yang terdekat menurut pandangan Allah adalah di antara kita yang paling bertakwa. Shallu ala Nabi Muhammad. Umat manusia hari ini di muka bumi kurang lebih 8 miliar. Dari 8 miliar, 2 miliar beragama Islam. 4 miliar sisanya menganut berbagai agama yang lain. Dan 2 miliar sisanya tidak percaya akan suatu agama. Maka beruntunglah kita dari 8 miliar penduduk bumi yang tinggal di planet ini, kita menjadi orang-orang yang beriman. Dan di antara 8 miliar, 2 miliar ini adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW yang merespon dakwah ajakan beliau ummatul ijabah. Seluruh umat manusia, alam semesta memang benar adalah keluarga besar karena kita adalah tercipta dan dicipta oleh satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya semesta ini berasal dari satu wujud, Sayyidil Wujud, Nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menisbatkan diri atau ternisbatkan sebagai umat baginda Nabi Muhammad, maka kita sudah seharusnya belajar memantaskan diri kepada titel gelar umat Sayyidina Muhammad yang rahmatan lil alamin. Teladan kita adalah satu, baginda Nabi. Semakin dekat dengan akhlak Nabi, semakin dekat dengan ajaran Nabi, maka semakin mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita penyayang kepada umat manusia, bahkan kepada non-muslim pun. Nabi kita penyayang kepada binatang, tumbuhan. Suatu ketika saat Nabi harus menjalankan tugas sebagai panglima perang, menumpas mereka yang menjadi kanker penyakit umat, orang-orang yang dengan kekufurannya merajalela menyebarkan virus-virus kekufuran, maka harus dilepas dari tubuh umat ini dengan peperangan. Peperangan bermakna rahmat dalam arti melepas virus kebencian dari tubuh umat. Apa yang terjadi? Di tengah pasukan sedang berjalan menuju medan pertempuran, Nabi tiba-tiba mengutus seorang sahabat, engkau berdiri di sana, jaga seekor anjing betina yang sedang menyusui anak-anaknya, agar ia tidak merasa resah ketakutan. Begitu juga Nabi begitu penyayang saat ada seekor binatang yang ternyata bisa berbicara sebagaimana bicaranya manusia. Minta jaminan ketika ditangkap oleh seorang pemburu, dia sedang menyusui anak-anaknya. Dalam satu riwayat kijang, menjangan, dan banyak riwayat lainnya. Kemudian Nabi menyediakan diri beliau sebagai jaminan sehingga binatang tersebut selesai tugasnya menyusui anaknya dan menyerahkan dirinya kepada sang pemburu. Nabi didatangi oleh seekor unta yang sedang nangis melenguh. Lalu Nabi melihat air mata dari tetesan matanya itu terbaca, terdengar, dan Nabi paham bahasa binatang bahwa unta ini teraniaya. Lalu dicarinya siapa pemilik sang unta. Datanglah orang itu. Nabi bersabda, wahai pemilik unta, untamu berkata kepadaku, dia mengeluh, mengadu bahwa dia selama ini teraniaya, diberi makan yang sedikit, tapi diberi beban pekerjaan yang berat. Nabi tidak hanya membela hak-hak manusia, tapi bahkan juga hak binatang. Nabi pun bersabda, man ada demian, siapa yang mengganggu non-muslim yang berada dalam tanggung jawab wilayah daulah Islam, tunduk patuh, hidup berdampingan, saling toleransi, siapa yang menyakitinya, faqad adani, maka sungguh menyakitiku.
Dan siapa yang menyakiti Nabi berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Lengkap ajaran Islam, tapi diri kita inilah yang jauh, sehingga kadang-kadang orang menyalahkan Islam karena akhlak umatnya. Kembalilah kepada ajaran Nabi, kembalilah kepada beliau yang merupakan teladan sebagai rahmatan alamin. Ketika Nabi saja baik dengan seluruh semesta, apalagi kita harus belajar bagaimana baik dengan sama muslim. Al-muslim akhul muslim. Tidak perlu kita menyinggung saudara kita hanya persoalan keturunan, garis keturunannya. Selama dia adalah orang yang bertakwa, dialah yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan dihilangkan kepercayaan kepada panutan-panutan umat hanya persoalan nasab. Sadarlah wahai umat baginda Nabi bahwa Nabi kita telah memberikan panduan bahwa sebenarnya yang terdekat menurut pandangan Allah adalah di antara kita yang paling bertakwa. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk yang terdepan dalam garis ketakwaan. Semoga kita membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jasa besar Nabi, setidaknya kita matur sakalangkong dengan ajaran doa jazallahu anna wa anil muslimin sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Bersama kita berdoa mengucapkan ungkapan terima kasih atas jasa-jasa terbaik Nabi, jasa-jasa besar Nabi kepada diri kita dan umat Islam seluruhnya. Allah lah yang maha membalas dan paling pantas memberikan balasan terbaik kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna wa anil muslimin sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna wa anil muslimin sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna wa anil muslimin sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Sallu ala Nabi Muhammad